Olisasi bumi merupakan suatu bencana besar dan sangat misterius yang menyebabkan banyak nyawa korban manusia berjatuhan. Namun berkat 5 pahlawan yang muncul, umat manusia diberikan harapan agar tetap bisa hidup di era tersebut. Beberapa ratus tahun kemudian terlahir seorang anak yang mendapatkan anugerah kekuatan para raja dari berbagai dimensi. Dan keberadaannya perlahan mulai membalikkan tatanan kehidupan di dunia. Dan dia, tak lain dan tak bukan, adalah Bang Mr. Worka. Setelah melewati 24 jam di dalam tanah berkabut, Yeo bersama dengan Soul Reaper akhirnya kembali dipertemukan di dunia asalnya. Dan keduanya juga kembali mendapatkan semua kekuatan mereka yang sempat ditiadakan ketika memasuki tanah berkabut sebelumnya. Tepat setelah mereka berdua keluar, baku hantam pun kembali terjadi. Soul Reaper di sini mengambil inisiatif untuk melakukan serangan dengan menggunakan jarum suntik yang juga merupakan salah satu artefak Yuanchu. Dan inilah yang membuatnya merasa sangat percaya diri untuk bisa menghadapi Yeo yang sama sekali tidak memiliki senjata ajaib seperti dirinya. Wanita tersebut juga berjanji untuk mengambil jiwa Yeo gram demi gram dan memberinya siksaan secara perlahan. "Hei, ilusi apa yang membuatmu mengira aku ini selemah itu?" ungkap Yeo, yang kemudian menangkap lengan si Nona yang sedang mengacungkan jarum suntik kepadanya. Dan dari cengkeraman tangan Yeo saja, si Nona sudah bisa mengetahui terdapat perbandingan level yang berbanding jauh di antara mereka berdua. Alasan mengapa Yeo sebelumnya bisa dipermalukan oleh Soul Reaper itu dikarenakan Yeo sama sekali tidak mengetahui informasi terkait dengan artefak yang si Nona gunakan. Udah cuma itu aja. Dan lagi, setelah berada di tanah berkabut selama 24 jam, ia juga sudah berhasil memulihkan jiwa yang sebelumnya direnggut oleh si Nona, membuat Yeo bisa kembali menunjukkan kemampuan-kemampuan super yang selama ini belum sempat ia tunjukkan. Kata-kata Yeo sama sekali tidak membuat si Nona merasa ngeri, karena menurutnya tetap saja Yeo itu hanya sekedar orang udik dari wilayah zona barat daya. Dan bila dibandingkan dengan latar belakang zona timur, Yeo dianggap hanya sekedar sampah yang mengotori selokan. Si Nona yang merasa lebih superior ini juga masih memiliki banyak cara untuk bisa menghabisi Yeo, katanya. Apa iya? Karena si Nona terlalu mengagung-agungkan latar belakang yang dimiliki oleh zona timur, maka selanjutnya Yeo akan membagi faham perbandingan kesenjangan kekuatan yang terdapat di antara mereka berdua. Mendorong si Nona mundur agak menjauh, Yeo di sini mengatakan, "Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah lebih dekat, lebih jelas dengan apa yang kau sebut dengan latar belakang." Benar-benar sangat mengerikan, karena di saat yang bersamaan dari arah langit muncul 4 sosok raksasa dewa kuno dalam satu waktu, yang diantaranya ialah Thousand Eyed Demon God yang Yeo panggil bocah mata besar, Guyi si kekuatan alam, Jubinuo sang pembawa wabah, dan Saradia sang pembawa kekacauan. Karena bebannya terlalu besar, di sini Yeo hanya bisa mempertahankan 4 dewa kunonya selama 30 detik saja, tapi itu sudah cukup untuk pamer kepada lawannya. Dan sudah pasti, si Nona sama sekali tidak pernah menduga apabila Yeo ternyata memiliki 4 dewa kuno. Karena menurut informasi yang diberikan oleh zona timur, Yeo itu seharusnya memiliki 2 saja. 1 ekor dewa kuno saja dianggap sosok yang memberikan dampak kehancuran yang sangat besar, dan sekarang Yeo malah punya 4. Jatuh terduduk, pikiran si Nona pun mulai dipenuhi oleh perasaan campur aduk, rasa takut, bingung, tak berdaya, bersalah. Itu semua bercampur menjadi satu. Ia tidak pernah mengira jika zona timur ternyata mengirim dirinya untuk menghadapi 4 dewa kuno seperti ini. Daripada harus melawan para dewa kuno seperti sekarang, wanita tersebut bahkan lebih memilih untuk mati saja. Hanya dengan melihatnya saja segala macam bentuk emosi negatif muncul dan membuatnya kena mental. Iya, wanita ini sudah menjadi gila. Namun bagi Yeo semua itu masih belum cukup. Seraya Bang MC mengambil jarum suntik yang terjatuh dari tangan si Nona. Ia pun turut mengatakan bahwa sebelumnya Yeo itu memang dengan sengaja tidak menghabisi Soul Reaper di dalam tanah berkabut untuk menantikan momen-momen ini. Karena si Nona sangat suka mengambil jiwa milik orang lain, maka sebagai gantinya Yeo akan melakukan hal yang sama dan akan membuat jiwa wanita tersebut dilucuti agar ia merasakan betapa sakitnya kehilangan jiwa. Jatuh dalam kegilaan yang diakibatkan karena ketidakberdayaannya, si Nona malah tertawa karena menurutnya mati dengan cara yang dikatakan oleh Yeo itu rasanya tidak buruk. Ya, wanita ini pasrah ketika Yeo menusukkan jarum tersebut ke batang lehernya. Dikatakan bahwa setiap manusia memiliki total jiwa sebanyak 21 gram, dan di sini Yeo menyedot 20 gram jiwa dari tubuh Soul Reaper dan menyisakan hanya 1 gram saja. Kematian? Tidak.
Tidak sesederhana itu. Aku ingin kau hidup menderita dalam kesakitan seperti ini seumur hidupmu. Rasa sakit yang kala itu dirasakan oleh si Nona benar-benar tidak bisa tertahankan. Pokoknya masih mending mati daripada tersiksa karena kehilangan sebagian besar jiwa. Dan kira-kira beginilah suara si Nona saat menahan rasa sakit. Selanjutnya kita akan dialihkan menuju pinggiran area zona aman kedua barat daya. Dan kita juga akan kembali diperlihatkan dengan rombongan konvoi mobil tempur. Dan mereka adalah para anggota tentara bayaran terkuat zona timur sebelumnya, yakni tim naga berlian racun. Mereka memilih untuk lanjut meneruskan misi karena tim tempur zona timur pembunuh bertopeng masih belum juga kembali. Di saat yang sama, beberapa member yang terdapat di dalam mobil tersebut merasa jika anggota tim tempur zona timur itu benar-benar bodoh karena mereka mengambil inisiatif untuk mengejar dan mengurus Liu, sehingga kini tim mereka bisa menuju zona aman dengan lancar. Menurut Liu, si wakil tentara bayaran ini, mungkin bocah bernama Yu itu tidak mudah untuk dihadapi karena tim bertopeng yang padahal berisikan orang-orang kuat saja masih belum bisa kembali setelah 24 jam berlalu. Dari arah lain masih bersama ciwi-ciwi di sampingnya. Sang ketua yakni Loving Devil pun tertawa. Ia merasa sudah membuat pilihan yang tepat, yaitu pergi meninggalkan tim bertopeng yang tengah mengurus Yu. Karena itu artinya zona aman barat daya kini sudah tak lagi memiliki orang kuat dan mereka bisa melakukan penjarahan dengan sesuka hati di dalamnya. Member dari anggota tersebut juga merasa jika keputusan si ketua ini benar-benar sangat tepat dan akurat. Tapi tiba-tiba saja, Pak supir yang berkemudi di deretan paling depan mulai bisa melihat kejanggalan ketika zona aman yang sudah terlihat tak jauh dari tempatnya mengeluarkan kilatan-kilatan cahaya menuju ke atas langit. Oh, apakah mereka sedang bersiap-siap untuk meledakkan diri karena terlalu takut kepada kita? Loh, sial, ternyata kitalah yang akan meledak, ungkap Pak supir yang ternyata sudah salah besar. Kilatan cahaya yang ia lihat ternyata puluhan rudal berkecepatan tinggi, dan karena mobil konvoi di garis depan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar, pada akhirnya banyak dari anggota tim tersebut harus meregangkan nyawa di titik ini. Nasib baik mereka yang berada di barisan belakang masih memiliki kesempatan untuk bertindak, terutama sang wakil Liu yang langsung mengambil inisiatif memberikan perintah kepada anggotanya untuk membuat energi pelindung. Walaupun mereka selamat, tapi sayang sekali tim tentara bayaran ini harus kehilangan setengah orang-orangnya yang berada di barisan depan. Melancarkan serangan balasan, Liu selanjutnya memerintahkan orang-orangnya untuk melepaskan rudal yang tersimpan di atap mobil ke arah tembok zona aman. Tapi sayang sekali serangan balasan mereka sama sekali tidak membuahkan hasil karena rudal yang mereka kirimkan langsung ditembak jatuh oleh senjata meriam pertahanan yang terdapat di atas tembok zona aman sebelum rudal-rudal tersebut berhasil memasuki wilayah bagian dalam. Beberapa anggota tentara bayaran tidak menyangka jika pertahanan yang dimiliki oleh zona barat daya akan sekuat ini. Ya, emang itu terlihat cukup kuat. Namun sang ketua tidak merasa panik sedikit pun, sebab sebelum melakukan perjalanan ke tempat ini ia sudah melakukan beberapa persiapan. Dan semua yang terjadi sampai saat ini masih berada di dalam kendalinya menurutnya. Dan kemudian Loving Devil mengeluarkan sebuah senjata berukuran super jumbo yang bernama Super Laser Siege Cannon. Ini merupakan senjata pengepungan berteknologi tinggi yang dikembangkan oleh zona timur. Ini juga merupakan senjata yang dibeli oleh pria tersebut dengan mempertaruhkan semua kekayaannya. Ia berani karena yakin penjarahan di wilayah zona barat daya akan menghasilkan uang yang jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan uang yang ia habiskan untuk membeli senjata tersebut. Tanpa berlama-lama, Loving Devil melepaskan tembakan dari meriam laser supernya menuju ke arah tembok dengan maksud untuk membuat jalan masuk secara paksa. Sementara itu dari arah tembok nampak mulai terlihat bermunculan drone-drone canggih yang membentuk energy shield. Ya, sebelum tembakan meriam super mendarat ke dinding tembok, drone-drone tersebut menciptakan energy shield sebagai pertahanan. Dan bukan hanya satu saja, drone-drone ini terus-menerus menciptakan shield sehingga bagian depan zona aman kini terlapisi oleh berlapis-lapis pelindung. Akan tetapi tembakan meriam super tidak bisa dianggap remeh. Ya, karena memiliki daya penghancur yang tinggi, pada akhirnya energy shield berlapis-lapis yang melindungi tembok pun hancur dan mampu diterobos oleh tembakan tersebut. Dari arah lain, Loving Devil pun tertawa karena menurutnya berapapun lapisan pelindung yang terpasang itu akan tetap bisa ditembus oleh tembakan dari senjata miliknya yang galak. Ia juga sekalian meminta orang-orangnya untuk bersiap karena setelah tembok hancur mereka semua akan langsung masuk ke kota untuk melakukan penjarahan, mengambil uang, tanah, dan juga wanita. Mengatakan itu seakan-akan kemenangan sudah berada di depan mata. Faktanya harapan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Setelah tembakan meriam super terdaratkan ke tembok zona aman, nyatanya tembakan tersebut hanya menciptakan sedikit goresan kecil saja. Dan setelahnya tembakan tersebut pun menguap dan menghilang. Dan ya,
Setelah menembus perisai energi berlapis-lapis, tembakan meriam super pun menjadi lemah dan tidak mampu memberikan kerusakan besar terhadap tembok zona aman yang terbentuk dari material kokoh. Dan inilah yang membuat sang iblis tertawa langsung kepanikan, karena sekarang ia sudah tidak lagi memiliki senjata yang bisa digunakan untuk membobol tembok zona aman. Karena meriam super miliknya ini memerlukan waktu pendinginan selama 5 jam sebelum bisa kembali digunakan. Maka dari itulah tak ada pilihan lain baginya selain mundur sejenak dan mencari tempat evakuasi di balik pegunungan di daerah sekitar sana. Dan setelah waktu cooling time senjatanya selesai, ia akan kembali lagi dengan niatan yang sama, yaitu menghancurkan tembok zona aman kedua dengan menggunakan senjata meriam canggihnya. Ketika mencari lokasi persembunyian di balik gunung berbatu, beberapa anggota tentara bayaran pun harus menghentikan langkah mereka sesaat ketika melihat seorang pria yang berdiri tepat di hadapan mereka, dan ternyata pria yang mereka maksudkan ialah Yewu. Namun di sini tim tentara bayaran tersebut tidak mengenali bocah bernama Yewu karena belum pernah sekalipun melihat wajahnya. Itulah mengapa si ketua di sini merasa tidak ngeri sedikit pun. Ia juga meminta kepada orang-orangnya untuk tidak perlu khawatir, karena yang perlu mereka lakukan hanyalah menembak pria yang kini sedang menghalangi jalan sampai hancur berkeping-keping. Buru-buru banget, emangnya pada mau kemana sih? Padahal kan tujuanku datang ke sini itu untuk memberikan hiburan kepada kalian, ungkap Yew sambil menjentikan jarinya. Dari atas langit muncul sebuah lingkaran saman berwarna kebiruan, dan kita kali ini akan kembali diperlihatkan dengan salah satu pet Yew yang sudah cukup lama tidak kita lihat. Dan dia adalah Digon, sang naga es. Yew merasa memanggil petnya yang satu ini harusnya sih sudah kelebihan banyak dari cukup untuk bisa meratakan pasukan tentara bayaran dari zona timur. Tak membiarkan sang naga memberikan perlawanan, kelompok tentara bayaran pun langsung melepaskan rentetan tembakan yang tertargetkan ke arah Digon. Tapi bagi sang naga es yang bisa bergerak dengan wush-wush di udara, tembakan tersebut terlihat sangat lambat. Iya, tak ada satupun tembakan yang bisa terdaratkan kepadanya. Dan selanjutnya adalah waktunya Digon untuk menunjukkan aksinya. Ia mempersiapkan sebuah jurus ultimatum, yaitu Frostbreath. Semburan beku yang ia lepaskan dari atas udara menghasilkan dampak yang cukup luas. Tak ada ruang bagi lawan untuk bersembunyi maupun melarikan diri dari jurus tersebut. Iya, ini merupakan serangan yang berhasil dengan mudah menghabisi kelompok tentara bayaran yang katanya terkuat di zona timur. Sayang sekali yang disaman bukan si Komet ya teman-teman. Setelah menghancurkan kelompok tentara bayaran berlian naga racun, Yew memperoleh poin XP sebesar 10 juta dan uang sebanyak 8 juta. Selain itu didapati pula meriam pengepungan super, sebuah alat peraga penghancur kota yang terbilang sangat kuat, yang sering digunakan dalam sebuah ekspedisi maupun pengepungan kota. Dan setelah digunakan, meriam ini memerlukan waktu 5 jam sampai mesinnya kembali dingin dan baru bisa kembali digunakan. Catatan rahasia promosi milik Kapten Tentara Bayaran. Ini merupakan sebuah catatan rahasia yang berisikan tentang bagaimana seorang bisa dipromosikan lebih cepat, bisa membuat atasan menjadi lebih senang sedangkan para bawahan jadi lebih nurut. Karena buku tersebut mengajarkan bagaimana seseorang bisa menjadi penjilat kompas hati. Penggunanya hanya cukup membayangkan apa yang ingin ia cari di dalam pikirannya, dan selanjutnya secara otomatis kompas unik ini akan langsung memandu sang pengguna ke tempat tujuan. Semakin lengkap dan detail imajinasi yang dibayangkan, akan semakin mudah pula bagi si kompas memandu penggunanya menuju tempat tujuan yang tepat. Kelompok tentara bayaran sebelumnya menggunakan benda ini untuk menemukan jejak musuhnya serta mencari segala jenis permainan orientasi yang mereka inginkan. Cukup, Yew merasa terdapat barang aneh dan itu bercampur di dalam rewardnya. Tapi ya sudahlah, jangan terlalu banyak dipikirin. Menatap ke arah langit, Yew bisa melihat sebuah benda besi terbang di sekitar orbit bumi. Dan benar teman-teman, itu merupakan satelit milik zona timur yang keberadaannya cukup nyusahin, karena satelit itu bisa memantau pergerakan bumi secara real time termasuk dengan zona barat daya. Pandangilah aku sepuas kalian sekarang, karena selanjutnya adalah giliranmu, ungkap Yew yang nampaknya mau mencolong satelit tersebut teman-teman. Selanjutnya kita akan langsung dialihkan menuju ruang pemantauan satelit yang berada di zona timur. Saat itu seorang staf memberikan laporan kepada Victor bahwa tim tempur zona timur serta pasukan tentara bayaran yang dikirim oleh Victor telah binasa. Dan itu dilakukan oleh satu orang saja, dan tak lain dan tak bukan, itu adalah Yew. Fakta yang disampaikan oleh bawahannya membuat Victor tidak bisa menahan mulut untuk langsung berkata kasar. Sebagai eksekutif yang bertanggung jawab atas bidang sains dan teknologi selama bertahun-tahun, ia sama sekali tidak menyangka jika reputasinya malah dihancurkan oleh seorang bocah yang bahkan berasal dari zona barat daya yang dianggap terbelakang. Sesungguhnya pada awalnya tujuan Victor mengirim tim-tim tersebut ialah untuk berurusan dengan wilayah zona barat daya.
Tapi dari kejadian ini ia sadar jika Yeo merupakan orang yang harus disingkirkan paling awal. Maka dari itulah ia akan memprioritaskan Yeo sebagai target yang harus disingkirkan secepat mungkin. Sambil beranjak pergi dari ruang pantau, Victor memerintahkan bawahannya untuk terus mengawasi pergerakan zona barat daya, karena selanjutnya dia akan membuka sesi diskusi dengan para eksekutif zona timur yang lainnya. Beralih ke tempat rapat yang digelar secara Zoom. Sama seperti rapat sebelumnya, di sini Victor meminta kepada para eksekutif lainnya untuk melakukan voting terkait dengan resolusinya untuk memprioritaskan menyingkirkan Yeo secepatnya, karena Yeo dianggap masalah yang paling besar dan mengancam keberadaan zona timur saat ini. Namun sayang sekali, dari 5 suara 4 voting memberikan penolakan dan 1 menyetujuinya. Yang setuju ya Victor itu sendiri, sehingga resolusi tersebut tidak bisa terrealisasi. Tentu hal ini membuat Victor merasa sangat kesal. Baginya Yeo ini benar-benar harus diprioritaskan, karena jika tidak, ia akan menjadi masalah yang paling serius bagi zona timur. Hal ini bisa ia buktikan karena sebelumnya orang-orang yang telah ia kirimkan dibabat habis oleh Bang MC sendirian. Atas penyampaian Victor, salah seorang eksekutif pun memberikan tanggapan. Ia merasa jika latar belakang zona timur itu sangatlah kuat, jadi kenapa mereka harus takut kepada satu orang yang bernama Yeo yang berasal dari zona barat daya. Memang benar Yeo sudah menjadi target zona timur dalam voting sebelumnya, tapi untuk waktu-waktu ini masih banyak hal lain yang lebih berguna untuk dilakukan bila dibandingkan mereka harus memfokuskan diri kepada satu orang. Sambil menutup sesi rapat, di sini eksekutif tersebut juga menyalahkan kegagalan dari rencana pribadi Victor yang telah kehilangan banyak orang-orang kuat serta sumber daya zona timur yang telah ia sia-siakan. Maka dari itulah Victor akan diberikan hukuman. Sial sekali Bang Victor. Seusai rapat, Victor merasa sangat kesal kepada para eksekutif yang sama sekali tidak menyadari terdapat ancaman yang sangat berbahaya bagi zona timur, dan justru malah dia yang harus mendapatkan hukuman. Meskipun tidak bisa mendapatkan bantuan kekuatan dari para eksekutif, namun hal ini masih tidak menghilangkan niatnya untuk terus memfokuskan diri kepada Yeo. Ya, pria ini akan bertindak secara mandiri dan akan mengurus Yeo di lain kesempatan ketika Victor telah membuat rencana yang mumpuni. Di bawah zona aman kedua terdapat sebuah ruangan khusus yang digunakan sebagai ruang reparasi, dan di tempat inilah Nana melakukan perbaikan terhadap pesawat luar angkasa yang berasal dari planet mekanik. Dan kemudian tak lama berselang muncullah Nana yang tengah menarik-narik Yeo ke dalam ruangan tersebut. Di sini Nana bermaksud untuk memperlihatkan hasil pekerjaannya yang sudah selesai sekitar 90% dan hanya memerlukan sedikit waktu lagi sebelum pesawat tersebut benar-benar bisa digunakan. Pekerjaan yang dilakukan oleh Nana sangat rapi dan cepat, maka dari itulah Yeo di sini memberikan pujian sambil mengelus-elus kepalanya. Di dalam pikirannya, menurut Nana, menyentuh kepala seseorang itu sangat dilarang, tapi karena yang melakukan itu adalah Yeo, maka sang ratu mekanik akan mengabaikannya. Padahal dari wajahnya saja jelas terlihat kalau si ratu ini senang betul. Mengingat kejadian sebelumnya, di saat Yeo mencoba keluar dari bumi, ia mendapati jika kemampuan akunnya seperti dibatasi, yang mengartikan jika produk-produk yang muncul setelah OL pasti tidak bisa menembus batasan yang telah ditetapkan. Maka dari itulah, untuk bisa membawa pesawatnya menembus luar angkasa, Yeo akan melakukan beberapa penyesuaian seperti energi yang diperlukan oleh pesawat tersebut. Bang MC lanjut bertanya kepada Nana apakah sumber tenaga yang digunakan oleh Nana untuk bisa menerbangkan pesawat tersebut saat ini. Nana pun mengatakan dikarenakan sumber energi asli yang digunakan oleh pesawat ini sudah hampir habis, maka Nana menggantinya dengan energi magic crystal level tinggi yang dileburkan dan diubah menjadi bentuk cairan. Nana merasa ini adalah metode yang sangat tepat mengingat magic crystal juga kerap kali dijadikan sebagai energi, dan itu sangat efisien di zaman ini. Sementara Nana berharap untuk mendapatkan pujian lagi dari Bang MC, Yeo di sini justru berpikir jika cara yang digunakan oleh Nana pasti takkan berhasil. Memang setelah dunia berubah menjadi OL, Magic Crystal adalah benda yang sangat berguna sebagai sumber energi yang mampu menggerakkan benda-benda mekanik. Tapi sayangnya Magic Crystal itu juga merupakan barang yang tercipta setelah kemunculan OL, jadi itu tidak bisa digunakan untuk menembus luar bumi. Hal itu juga terbukti dari satelit yang baru berhasil dibuat oleh zona timur akhir-akhir ini. Jika memang Magic Crystal bisa digunakan sebagai sumber energi, seharusnya wilayah zona timur sudah dari dulu bisa menerbangkan roket keluar angkasa tanpa harus bersusah-susah mempelajari teknologi kuno. Dan karena Yeo tidak terlalu mengetahui banyak informasi tentang kehidupan sebelum masa olisasi, maka tak ada pilihan lain baginya selain bertanya kepada orang yang tepat, dan dia adalah Pak Kepala Sekolah.
Yeo yang kala itu terlalu terhanyut dalam pemikirannya mulai berjalan pergi dan membuat Nana agak kaget. Padahal Nana sedang menunggu-nunggu kata-kata pujian dari Yeo, tapi Yeo-nya malah pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada si Ratu Mekanik. Iya, pergi saja sana, dasar Yeo bau. Aku sudah tidak butuh lagi pujian atau apalah itu, ungkap Nana dengan sedikit kesal. Kita selanjutnya akan bergeser ke tempat di mana Yeo dahulu menimba ilmu, dan itu adalah akademi. Pada hari itu ceritanya, si Pak Kepala Sekolah sengaja mengumpulkan para murid-muridnya di satu lokasi hanya untuk memberikan sambutan meriah kepada Yeo yang akan melakukan pertemuan dengannya. Tentu saja para murid sangat antusias dengan kedatangan sang pahlawan yang telah dianggap menjadi legenda yang terlahir dari akademi ini. Ya, hal itu juga turut dikemukakan oleh sang kepala sekolah yang memberikan sambutan secara langsung dan memperkenalkan kepada banyak murid yang baru masuk ke akademi jika Yeo merupakan sang legenda akademi yang telah menjadi pahlawan karena telah mengatasi segala masalah yang pernah muncul di zona barat daya. Karena ingin melihat Bang MC lebih jelas, para murid pun langsung mendekat ke arahnya. Ada yang minta tanda tangan, ada yang minta kata-kata hari ini, ada yang minta motivasi super, dan masih banyak lagi. Apalagi ini pertama kali bagi mereka bisa melihat Yeo yang legendaris. Iya, ini semua sengaja dipersiapkan oleh Pak Kepala Sekolah karena bagaimanapun juga Yeo merupakan murid kebanggaan akademi, dan sambutan meriah semacam ini sudah seharusnya dilakukan karena Yeo memang pantas menerimanya. Tapi nampaknya Yeo merasa jika yang dilakukan oleh Pak Tua tersebut rasanya terlalu berlebihan. Apalagi kelakuan para murid. Setelah melihat Yeo, mereka malah semakin bersikap barbar dan membuatnya terbenam di dalam tubuh manusia. Karena itulah Yeo meminta kepada Pak Kepala Sekolah untuk mencari tempat yang tenang untuk membicarakan sesuatu yang ingin Yeo tanyakan. Setelah berhasil meloloskan diri dari kepungan para murid, akhirnya Yeo bersama dengan Pak Kepala Sekolah kini telah tiba di dalam ruangan Capsek. Berikut dengan Pak Tua tersebut bertanya memangnya apa sih yang Yeo mau tanyakan kepada dirinya sampai Yeo mau repot-repot datang ke tempat ini. Yeo pun mengatakan pada zaman dahulu sebelum terjadinya olisasi bumi ia sempat mendengar jika para manusia menggunakan BBF alias bahan bakar fosil untuk bisa menggerakkan barang-barang mekanik. Maka dari itulah jika memang benar, maka di mana Yeo bisa menemukannya? Menurut Pak Capsek, bahan bakar fosil yang digunakan oleh orang-orang di zaman dahulu itu sangat tidak efisien, dan dalam segala aspek entah itu energinya maupun daya tahannya, Magic Crystal jauh lebih unggul bila dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Ya, perkataan Pak Capsek itu memang benar, tapi bagaimanapun juga Yeo mau Pak Tua tersebut memberitahukan lokasi untuk mendapatkan BBF karena Yeo memiliki sebuah rencana yang berkaitan dengan barang tersebut. Bagi Pak Capsek, bahan bakar fosil adalah barang yang sangat langka dan sulit untuk bisa ditemukan oleh orang awam, karena itu sudah tak lagi digunakan oleh manusia selama ratusan tahun lamanya. Bahkan di dalam peta Mue sekalipun tidak ada tuh tanda-tanda yang berhubungan dengan lokasi keberadaan bahan bakar tersebut. Akan tetapi dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Pak Kepala Sekolah, seharusnya masih terdapat sisa-sisa bahan bakar fosil di dalam suatu tempat yang berlokasi di area reruntuhan kuno yang sekarang sudah tak lagi pernah dikunjungi oleh para manusia. Iya, menurutnya di tempat semacam itulah Yeo mungkin bisa mendapatkan bahan bakar fosil. Tapi lain lagi jika Yeo butuh barang tersebut dalam jumlah yang besar, di mana ia diharuskan untuk mencari tempat penampungan bawah tanah yang dikhususkan untuk menyimpan bahan bakar fosil. Dan tentunya untuk bisa menemukannya juga akan memakan waktu yang tidak sedikit. Setelah memperoleh informasi tersebut, maka tujuan Yeo selanjutnya tinggal mencarinya saja di luar masalah BBF. Yeo turut bertanya kepada Pak Kepala Sekolah apakah beliau mengetahui beberapa hal tentang Muyu, salah satu dari 5 pahlawan. Sebagai calon pahlawan dunia yang baru, Pak Tua merasa itu masuk akal bagi Yeo ingin tahu lebih lanjut histori tentang 5 pahlawan legendaris. Dari apa yang diketahui oleh Pak Capsek, Muyu merupakan pahlawan pertama yang muncul di antara para pahlawan legendaris yang lainnya. Katanya, dia itu sangat kuat dan bahkan tidak pernah kalah satu kali pun selama hidupnya. Kekuatan yang membuatnya tak terkalahkan katanya berasal dari 2 benda ajaib yang selalu Muyu bawa-bawa. 2 benda ajaib? Jelas Yeo sangat tahu betul akan hal ini. Karena benda ajaib yang dimaksudkan ialah artefak Yuanchu yang ia sendiri wariskan kepada Muyu ketika berada di dalam tanah berkabut. Lalu, kenapa perbuatan yang dilakukan oleh Yeo di dalam tanah berkabut bisa mempengaruhi timeline di dunia nyata? Sepertinya celah ruang dan waktu di dalam tanah berkabut benar-benar sangat berbeda bila dibandingkan dengan dunia salinan. Dan sebenarnya dunia di dalam tanah berkabut itu dapat dihubungkan dengan ruang waktu yang nyata.
Lalu apakah Yeo sudah mengubah timeline tanpa dirinya sadari? Bagi Yeo hal-hal seperti melibatkan timeline itu benar-benar sangat membingungkan. Jadi ya udahlah, jangan terlalu dipusingkan untuk sekarang. Lanjut Pak Kepala Sekolah. Di saat ia menjelaskan beberapa hal tentang Muyu, beliau seketika teringat akan sesuatu ketika masih muda dulu. Muwei pernah memberitahukan Pak Kepala Sekolah jika Muyu merupakan salah satu leluhurnya di masa lalu. Muwei juga pernah berkata jika leluhurnya dari masa lalu tersebut masih belum mati. Iya, sang leluhur Muyu masih hidup di dunia ini. Pada saat itu Pak Kepsek mengira jika Muwei itu sedang bercanda, makanya Pak Kepsek tidak terlalu memperhatikannya. Beliau juga tidak tahu apakah informasi yang satu ini akan berguna bagi Yeo ataukah tidak, karena Pak Kepsek hanya ingin menyampaikannya saja. Ya tentu saja berguna lah bro. Bahkan di sini Yeo langsung terkaget-kaget meskipun informasi ini masih abu-abu. Muyu dan Muwei ternyata masih memiliki hubungan darah. Dan bahkan Muyu sang pahlawan legendaris pertama masih hidup. Tapi bagaimana bisa? Muyu itu kan seharusnya hidup ratusan tahun yang lalu. Jika perkataan Pak Kepsek benar, bagaimana caranya bagi seseorang bisa memiliki umur yang melampaui batas umur yang seharusnya dimiliki oleh manusia? Apa yang sebenarnya terjadi ini woi?